Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmar Gojali Nasution, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maluku Saleh, semester 4, yang mana pada siang hari ini saya akan mempresentasikan untuk pemenuhan tugas Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di kelas 4A dengan dosen pengampuh yaitu Bapak Arif Rahman yang terhormat, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang berada di ruangan kelas 4A. Pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil daripada pemenuhan tugas hak atas kekayaan intelektual yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman. Yang mana yang pertama yaitu mengenai penjelasan prinsip haki dalam TRIPS WTO disertai dengan contoh yang sesuai. Prinsip national treatment adalah suatu prinsip yang menuntut persamaan perlakuan atau melarang adanya perbedaan perlakuan antara produk lokal dan produk dari luar. Pemberlakuan prinsip ini atau prinsip national treatment dilandasi dengan adanya keinginan untuk membuka pasar perdagangan sebebas-bebasnya di dalam suatu negara maupun di luar negara dan menentang segala bentuk kebijakan protektif, termasuk diantaranya yaitu kebijakan pemberlakuan prinsip national treatment kepada merek asing. Kemudian pada contohnya yaitu saya mengambil contoh pada tahun 2001 mengenai negara-negara berkembang merasa khawatir akan desakan negara maju untuk menginterpretasi TRIPS dengan pendekatan yang terlalu sempit sehingga mereka memulai putaran perundingan yang menghasilkan deklarasi Doha. Deklarasi Doha ini mengklarifikasikan cakupan TRIPS. Sebagai contoh yaitu deklarasi ini menyatakan bahwa TRIPS dapat dan sebaiknya ditafsirkan sesuai dengan tujuan untuk mempromosikan akses obat untuk semua. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penjelasan fungsi dan sifat dari hak cipta. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah untuk melindungi hak eksklusif, hak moral dan ekonomi bagi pencipta karya tersebut. Kemudian mengenai sifat-sifat hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya sinematografi dan juga program komputer mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut untuk kebutuhan yang sifatnya komersil. Hak cipta dianggap suatu benda bergerak. Apabila ada suatu subjek yang menceplak ataupun mengakuisisi hak kekayaan intelektual seseorang atau sesuatu yang diciptakan oleh seseorang, maka bisa dikenakan pidana. Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dari hak moral dan hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual. Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, yakni seni rekaman siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sebagai contoh, yakni pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai dengan 26 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian di slide selanjutnya yakni apa yang dimaksud dengan Protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta. Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian penjelasan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Yang pertama, masuk ke situs elektrik hak cipta dgip.go.id. Kemudian lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Kemudian login menggunakan username yang telah diberikan. Selanjutnya mengunggah dokumen persyaratan, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran, kemudian menunggu proses pengecekan approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Kemudian sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Dengan berakhirnya presentasi dalam mata kuliah hak atas kekayaan intelektual yang telah saya paparkan, demikian pula saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.